Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang media pembelajaran sistem demokrasi. Sebelum masuk pada media pembelajaran berupa video, kita lihat peta konsepnya dulu bahwa sistem demokrasi itu nanti akan dibagi menjadi dua sub pokok bahasan atau dua sub materi, yaitu yang pertama hakikat demokrasi, kemudian yang kedua adalah demokrasi di Indonesia. Hakikat demokrasi itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian, kemudian asas dan prinsip demokrasi, di mana pengertian asas dan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Setelah itu, pada hakikat demokrasi juga dibahas tentang klasifikasi tentang demokrasi. Jadi klasifikasi demokrasi menurut penyaluran kehendak rakyat, kemudian klasifikasi demokrasi menurut prinsip ideologi demokrasi berdasar yang menjadi titik perhatian. Kemudian ada dinamika demokrasi di Indonesia. Kita nanti akan lihat media pembelajaran tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila, lalu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, serta dinamika pelaksanaan demokrasi, yaitu ada 3 orde yang pernah berkuasa pada negara kita atau sistem demokrasi kita pernah berada pada 3 periode, di mana 3 periode besar, di mana yang pertama adalah demokrasi pada masa Orde Lama, kemudian demokrasi pada masa Orde Baru, kemudian yang ketiga demokrasi pada masa Orde Reformasi. Jadi nanti Anda akan lihat semuanya, anak-anak, siswa-siswa semuanya akan melihat media pembelajaran ini sebagai bahan kita untuk mempelajari tentang sistem demokrasi pada KD 3.2 semester dasar ini. Jadi silahkan nanti bisa menyimak dan memahami apa yang ditampilkan pada media pembelajaran yang akan segera kalian lihat di slide atau di video media pembelajaran berikut ini. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat belajar.
Oke, dari media pembelajaran tadi kita bisa melihat bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, di mana di demokrasi parlementer pada 1950 sampai 1959, latar belakang peralihannya adalah instabilitas politik dan berbagai pemberontakan di daerah. Adanya langkah pemulihan situasi yang dilakukan oleh Soekarno dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Yang selanjutnya adalah Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu setelah demokrasi parlementer, negara kita itu menganut atau menerapkan demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1966, di mana latar belakang peralihannya adanya kudeta yang dilakukan oleh G30 SPKI pada tahun 1965. Kemudian kepemimpinan terpimpin yang dijalankan tidak berhasil memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial. Presiden Soekarno kemudian tersingkir dari kekuasaan dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Lalu pada Orde Baru, di mana demokrasi Pancasila era Orde Baru atau versi Orde Baru pada 1966 sampai 1998, ada beberapa latar belakang peralihan kekuasaan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, terjadinya krisis moneter, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung, adanya demonstrasi massa yang dimotori mahasiswa yang menuntut reformasi pada 12
sampai 13 Mei 98, kemudian berupa mundurnya Soeharto, penurunan harga, dan pemilu ulang. Kemudian pemerintahan mandek akibat sebagian besar menterinya mengundurkan diri pada masa Orde Baru ketika akan beralih menjadi Orde Reformasi. Kemudian Soeharto akhirnya mengundurkan diri, Bapak Presiden pembangunan kita, itu presiden kedua, salah satu presiden yang memimpin paling lama, yaitu selama 32 tahun, akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, sehingga berakhirnya Orde Baru ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka dimulainya era demokrasi reformasi yang dimana akan memurnikan, cita-citanya adalah memurnikan demokrasi yang sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, yaitu dengan berpegang pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sampai sekarang 2021 kita lihat sendiri perjalanan era demokrasi pasang surut dan banyak kontroversi-kontroversi yang terjadi selama Orde Reformasi ini. Saya kira itu anak-anak untuk media pembelajaran kita tentang sistem demokrasi pada KD 3.2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.